Yes, yes. Paham? Paham. Sekali lagi. Selamat pagi anak hebat. Pagi, pagi, pagi. Yes, yes, yes. Oke. Tepuk tangan. Bagaimanakah kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba letakkan tangan di dada kalian. Rasakan, adakah detak jantungnya? Ada. Masih berdetak? Masih. Alhamdulillah, itu tandanya kita diberikan apa? Kesehatan. Oke. Sekarang coba sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita harus apa? Berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh salah satu dari teman kita. Bu Guru tunjuk ya. Apakah ada yang mau berani dulu? Berdoa? Oh, tidak ada. Oke. Bu Guru tunjuk. Nak Yusri. Teman-teman ayo berdoa. Ayo. Sebelum mulai pembelajaran, doa mulai. Doa selesai, sudah dulu. Oke, terima kasih Nak Yusri. Nah, kita tujuan berdoa untuk apa? Agar nanti ilmu yang kita pelajari hari ini bisa terserap dengan maksimal, bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, sekarang coba lihat kiri kanannya. Adakah teman kita yang belum berangkat atau tidak berangkat? Ada tidak ya? Ya, berarti berangkat semua ya? Oke, sebelum kita beranjak ke pembelajaran, coba kita fokus dulu. Tutup mata kalian, tutup mata. Coba kalian bayangkan, kalian berada di daerah yang sejuk, di dekat bukit, ada angin sepoi-sepoi. Tutup matanya, ayo anak-anak. Ayo ditutup matanya. Coba dibayangkan dulu, ada angin sepoi-sepoi. Ada burung berkicauan. Kita rasakan perlahan. Bagaimana? Sudah bisa merasakan? Sudah merasa ya? Sudah bisa fokus? Sambil tarik nafas. Saya tarik nafas semua. Sudah fokus ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, sudah fokus semua. Guru punya sesuatu teman-teman. Apa ya? Apa ini ya? Wah, permen. Iya, ini permen. Betul Kak Wisnu, ini permen. Ada 2 toples. Kira-kira kalau teman-teman ada 2 toples, ini mau pilih yang mana ya? Yang toples A apa toples B? Apa pilih yang A? Isinya banyak Bu, nanti bisa kenyang. Kalau banyak, kalau sedikit kan nggak kenyang, ya kan? Iya. Pintar. Jadi kita lebih pilih yang banyak. Nah, di sini ada kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita, teman-teman. Apa sih tujuannya? Nah, kita dapat apa? Mampu membandingkan 2 kumpulan benda menggunakan kata lebih banyak, lebih sedikit, dan mencari selisihnya dengan menggunakan apa? Benda konkret. Benda konkret itu apa, Bu? Benda nyata. Nanti kita belajar itu. Terus manfaatnya apa sih, Bu, kalau belajar itu? Nah, ini tadi kalian bisa memutuskan, teman-teman. Kalau misal kalian dipilih dikasih pilihan sama orang tua, mau coklat yang jumlahnya 5 atau yang 2, pasti kalian pilih yang mana? Yang 5. Bisa memutuskan yang lebih banyak. Terus misal mau lebaran, mau beli jajan lebaran, terus di kasir antriannya banyak, kasir A sama B, lebih banyak kasir A. Kalian lebih memilih yang mana? Kasir A apa yang kasir B? Yang B, yang lebih sedikit. Akan ketaku pulang. Nah, itu manfaatnya, teman-teman. Oke. Nah, terus bagaimana sih Bu caranya? Nah, ayo teman-teman, perwakilan 1 dari kelompok yang Mas Yusril. Mas Yusril, Bu. Oh iya, Mas Yusril. Ayo maju Kak Yusril. Yang lain memperhatikan ya, nanti kita mulai konsepnya. Coba dilihatkan ke teman-teman. Ini hasil kelompok Yusril. Nah, yang rapi banget Bu. Iya, Nanti bisa jadi Jadi, coba tadi yang merah jumlahnya ada berapa, teman-teman? Yang hijau ada 6. Sedotan warna apakah yang bersisa? Warna merah. Merah.
lebih dari. Terus sedotan apa yang tidak punya pasangan? Nah, yang tidak punya pasangan itu loh yang namanya kurang jari. Nah, kurang jari. Terus selisih itu yang mana sih, Bu? Ini dia. Selisih itu yang sisa dari merah yang tidak punya pasangan. Ada berapa? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3. Berarti selisihnya ada 3. Berarti bisa disimpulkan ya, yang merah tadi jumlahnya berapa? 9 lebih dari 6. 9 dan 6 selisihnya 3. Ada yang masih belum paham? Paham semua? Udah kamu, Bang? Bagus. Oke, terima kasih Mas Yusri. Tepuk tangan. Sekarang teman-teman sudah tahu konsepnya ya. Lebih dari itu berarti yang paling banyak. Kurang dari itu berarti yang paling sedikit. Kalau selisihnya itu yang tidak punya pasangan. Kita uji konsepnya teman-teman. Oke. Mari bermain detektif selisih. Siapa yang mau main? Bisa mau main. Sabila katanya. Detektif cilik. Oke, gitu ya. Detektif cilik. Oke. Nah, guru punya banyak kasus teman-teman. Nanti minta tolong ya Bu Guru dibantu untuk memecahkan kasus ini. Nanti berkelompok ya. Satu kelompok ambil satu. Oke, yang perwakilan kelompok ayo maju ke depan. Masa Bu Guru terus disuruh keliling? Ya, ayo gantian. Ya, maju ke depan satu-satu. Udah boleh dibuka belum, Bu? Nanti dulu dibukanya bareng-bareng ya. Ayo maju. Ayo Kak Putra. Ayo anak puput. Ya. Ayo. Sudah dapat semua? Coba dibuka kasusnya. Kalian disuruh memecahkan kasus apa ya? Nah, coba terapkan ya tadi konsepnya. Ada lebih dari, kurang dari, selisih. Ya, coba diterapkan. Ini belum ya? Belum punya kasus ya? Sudah. Kebanyakan kasus. Dapat ayo. Ya, coba didiskusikan teman-teman. Caranya bagaimana ya menyelesaikan kasus itu? Ya, gimana caranya? Ya, jangan lupa ditulis nama kelompoknya. Ini diisi, Bu. Iya, diisi sekarang loh ya. Jangan nanti habis istirahat. Istirahat Bu. Istirahatnya nanti jam 9 ya. Kok susah sekali ya? Jangan bilang susah. Itu semua proses, kita harus usaha ya. Oke? Oke. Susah dulu enggak apa-apa. Panasnya nih. Juga ada, Mak. Ayo dikerjakan, diskusi ya. Jangan cuma satu orang yang mengerjakan. Tidak boleh gitu. Kita biar tahu semua caranya gimana kan. Sudah. Yang sudah bisa angkat tangan. Kelompok berapa tadi? 1. Apa kelompok 1, Bu? Ayo. 3 ya, kelompok 3. Ini kelompok berapa? 1.
Oke, yang sudah perwakilan saja ya bisa maju ke depan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Yuk maju. Ayo Sakita. Pilih nomor 1. Kelompok 2, yuk. Lo nggak ada yang mau main. Mereka nggak mau main. Kamu sabar ya. Ya, perwakilan dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Ya, maju. Ayo nak teman. Kenapa, Bu? Terus ya, kelompok 1 mana? Aku. Kelompok 1 sini. Yang sebelah kanan. 2, 3, 4, dan 5. Ini kalian tadi kan sudah diskusi memecahkan kasus. Nah, coba bisa dibaca kasusnya. Dimana dari kelompok 1 ada gambar Ayo. bagus ya. Terus ada gambar Vespa. motor ya. Busnya berapa? Busnya jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, busnya ada 7 teman-teman. Kalau motornya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau busnya 7, motornya 5, busnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Bus lebih dari motor. Selisihnya berapa? 2. Tidak punya pasangan 2 ya. Jadi caranya bisa seperti ini teman-teman. Coba ya perhatikan Bu Guru dulu. Cara gampangnya kan adanya ini bisa dicoret. Jadi ini punya pasangan 1, ini punya pasangan 1 lagi. Terus ini punya pasangan lagi sampai pasangannya habis. Berarti yang tidak punya pasangan itu adalah sisa atau selisih. Paham? Berarti kelompok 1 sudah benar ya. Kelompok 2, Bu. Ya. Coba dibacakan. Ada apa aja itu? Ini ada gambar buku sama pensil. Iya, bukunya berapa Nalita? Ada 10. 10. Kalau pensilnya ada 12. 12. Berarti buku titik-titik pensil. Jawabannya Kelompok kamu jawabnya lebih dari, Bu. oke, coba tanya teman-teman ya. Bukunya ada 10. Pensilnya ada 12. Ini buku pensil. Jangan di sini semuanya belajar. Sawah itu bukan artinya gagal. Nanti kita harus memperbaikinya. Oh, jadi aku masih belum paham. Berarti nanti bisa belajar belajar lagi ya. Oke, tidak apa-apa, tetap semangat. Kelompok berapa? 2. Jadi selisihnya berapa, Nak Bita? Kalau bukunya 10, pensilnya 12, berarti yang tidak punya pasangan berapa? 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Apa tuh? Ya, juga kan? Di sini ada gambar apel sama jeruk, Bu. Ya, apanya ada berapa, Nak? Ada 8. 8, jeruknya ada 5. berarti apel Lebih dari jeruk. iya, karena apelnya lebih banyak. Selisihnya berapa? 3, Bu. 3, bener apa bener? Bener. Ya, selanjutnya Nak Demon. Sama, Bu. Oh, kasusnya sama ya. Satu ya. Nyontek. Lebih dari selisihnya 3. Iya, sama teman-teman. Tepuk tangan. Lanjut.
Beda. Oh, Bu. beda. Coba dibacakan, Mas. Nak Putra. Yang depan Ya. ada gambar tongkat, yang sampingnya ada gambar bola. Tongkatnya ada 8, bolanya ada 20. Banyak ya, 20. Nah, berarti tongkat itu titik-titik dua lokasi. Kurang dari Kurang dari bola berapa? kasih. Benar apa? Salah. Selisihnya berapa? Selisihnya kayaknya 12, Bu. Kok kayak tidak pasti ya, masih ragu-ragu ya. Soalnya yang jahit itu sulit. Sulit ya mengerjakan. Benar apa salah? Benar. Kalau tongkatnya 8, bola kasihnya 20, yang tidak punya pasangan berapa? 12. Juga dicoret ya. Tongkatnya 1, coret bola kasih 1. Coret semua. Yang tidak punya pasangan itulah selisih. Oke, tepuk tangan. Kita kembali ke tempat duduknya. Oke ya, bisa dikumpulkan ya. Sudah dikasih nama kelompoknya ya. Ya, nilai 100, Bu. Oh, nilai 100. Iya. Salah. Nah, Nah, kita diskusi lagi. Ibu ada tantangan. apa tuh? Tantangannya. Nah, sehari-hari kita pernah menemui piring dan sendok, bukan? Iya. Iya, kan sehari-hari berbilang. Nah, tantangannya. Nanti teman-teman diskusikan. Ada pertanyaan. Ya, dibaca, siapa yang mau membaca? Ayo, yang mau membaca siapa? Bu, saya Bu Guru, saya mau baca. Saya sudah bisa baca, Bu. Lancar sekali. Ayo, siapa? Oh iya, Nak Zili itu mau dibaca. Ayo diskusi kelompok. 1. Jika ibu punya 10 piring tetapi hanya punya 6 sendok, apakah semua piring bisa dipakai untuk makan? Berapa sendok lagi yang ibu butuhkan? Oh iya. Oke, terima kasih Nak Zili. Ketika ibu kalian ya punya 10 piring, tapi sendoknya cuma 6, bagaimana sih cara menyelesaikannya? Gimana caranya? Makannya pakai tangan. Oh iya, makanya pakai tangan bisa. Nah, kira-kira kalau diminta pakai sendok semua, butuh berapa sendok ya? 10. Nah, jawabannya beda-beda kan? Diskusikan lagi coba. Ayo didiskusikan. Itu cara makan. Jika ibuku punya 10 piring tapi hanya punya 6 sendok, apakah kalian itu suap-suapan sama saudara atau pakai tangan? Oh gimana? Coba selesaikan dengan cara yang tadi kita temukan konsepnya. Itu makannya lagi. Ayo nak tadi tak sendiri. Ayo waktunya kurang 10 detik lagi. 10 detik. Ya. 3,5, 4, 3 ayo. 1, angkat tangannya. Udah, ya jangan tidak ada yang mengerjakan lagi ya. Sekarang maju perwakilan saja. Siapa kelompok yang berani maju mempresentasikan hasil diskusinya? Jangan apa Bu. Ya, siap nak ya siap maju. Dia kalau tidur Ya siap, maju. Coba dipresentasikan. Ibu punya 10 piring Bu, tapi punya 6 sendok aja. Ya, gimana caranya? Ini dibaca ya Bu? Iya dong. Jika ibu punya 10 piringnya, tetapi hanya ada 6 sendok,
apakah semua piring bisa dipakai untuk makan? Nanti kan tidak bisa buat makan ya, tidak ada sendok ya. Terus caranya bagaimana menyelesaikannya? Nyari di lemari, ambil lagi yang Oh, nyari lagi di lemari teman-teman, atau tidak beli? Ayo didengarkan, ayo ngomong sendiri. Temannya yang di depan itu harus didengarkan, dihargai. Tapi siapa yang nunjuk Yespi? Ayo yang nunjuk nggak mau maju sendiri, kenapa? Ayo kita harus berani apa? Berani tampil sendiri, jangan menunjuk orang lain. Kalau Yespi bisa, saya juga bisa. Yespi makan nasi, saya juga makan nasi. Saya pasti bisa, gitu ya? Jangan tunjuk orang lain maju dulu, tapi saya dulu yang maju. Kan? Ini termasuk berani nih. Berarti tadi solusinya cari lagi di lemari, Bu. Beli atau enggak? Ada. Berarti berapa kira-kira yang dibutuhkan lagi agar semuanya bisa dapat sendok? Kalau semuanya butuh sendok, itu butuh 4 sendok lagi agar semua bisa makan sendok. Iya, butuh 4. Caranya gimana ya, Spi? Coba dilihatkan ke teman-teman. Coba mendekat sini. Caranya Ayo dengarkan, ayo yang paksa, ayo. Dengarkan, ayo dengarkan ya. sendoknya ada 6. Terus kalau bisa tahu kurangnya, kita coret satu persatu. Piring coret 1, sendok coret 1 sampai habis. Sampai yang belum tercoret itu yang kita perlukan. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4. Oh iya, bagus sekali. Apakah dua-duanya sama? Sudah paham berarti ya? Ya. Boleh duduk lagi. Makasih. Iya. Ya coba. Tepuk wow. Tepuk wow. W. O. W. Wow, keren. Wow, keren. Yes. Oke. Coba semua. Tada. Saatnya apa? Jawabannya apa ya? Buah di gambar A, titik-titik dari gambar B. Sedikit ya. Itu buah apa, Bu? Buah salak. Ya, lihat dulu ya, nomor 2. Apa lebih apa kurang? Lebih. Oke, bagus. Lanjut nomor 3. Gambar titik-titik adalah gambar dengan jumlah paling banyak. Yang paling banyak mana ya? A, B atau C ya? Kenapa nggak bisa A, teman-teman? Paling banyak. Coba perhatikan garisnya ya. Di sini garisnya sampai ke bawah, tapi di sini masih kosong. Berarti yang paling banyak ya? A. Bagus. Pinter semua anak-anak ibu. Kelas 1 pinter sekali. Boneka B, titik-titik dari boneka A. Kurang. Oh iya, kurang. Terus. Gambar titik-titik adalah gambar dengan jumlah paling sedikit. Nah, B apa C? Yeay. Yang kurang satu lagi. Buah di gambar B titik-titik dan Apa lagi? Banyak. Oke. Ini ikannya lewat, Bu. Iya, pinter semua ya. Ini ada soal individu, teman-teman. Nanti teman-teman mengerjakan soal 1 sampai 5 saja. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Di sini ibu butuh kejujuran kalian. Jujur lebih baik daripada nilainya tinggi tapi nggak jujur ya. Oke. Kerjakan ya satu-satu ya. Kok nggak yang berwarna? Gak apa-apa ya, jadi seperti ini ya. Yang penting isinya ya, nanti tampilannya. Yang belum juga sudah ya, sudah. Sudah dikerjakan ya waktunya 10 menit. Dipikir yang serius ya. Ya waktunya kurang 2 menit lagi ya. Sudah, kamu dikumpulkan ya. Nanti hasilnya dicocokan guru dulu
nanti besok dikasih tahu nilainya. Teman-teman, kalau nilainya belum sesuai harapan teman-teman, jangan berkecil hati, tapi harus tetap berusaha lagi. Bagaimana sih? Coba kalau misalkan teman kalian ada yang nilainya bagus, jangan iri, dengki, serai, meri, lihat. Tapi apa? Nah, itu artinya kita tidak boleh iri hati, teman-teman. Ada teman kalian yang nilainya lebih tinggi, jadikan itu motivasi. Gimana sih cara kamu kok bisa dapat nilainya yang tinggi? Ajarin aku dong. Iya. Itu ya. Oke. Karena kita sudah belajar, kita tarik kesimpulan dari ini. Siapa yang mau menyimpulkan? Oh, jangan menunjuk. Saya berani menyimpulkan dari ini. Dia itu. Ya, jangan menunjuk. Sekarang ya, nanti suruh menyimpulkan sendiri ya. Ayo, siapa? Kalau kelas 1 masuk tidak berani. Ya udah ya, kita simpulkan bareng-bareng ya. Tadi melalui media bingkai 10 kita bisa tahu tentang apa? Konsep lebih dari. Lebih dari itu berarti jumlahnya yang banyak ya. Kalau yang kedua tadi ada yang kurang dari. Kurang dari itu jumlahnya sedikit. Jumlahnya paling sedikit. Terus selisih. Selisih itu apa tadi? Yang tidak punya pasangan ya, atau sisa jaraknya, itu namanya selisih. Berarti yang punya pasangan selisih. Kita refleksi bersama dulu ya. Tadi ketika menghitung selisih dan ternyata hasilnya ada yang masih kurang benar, belum benar ya. Kalau belum benar berarti nanti kedepannya pasti akan benar. Bagaimana perasaan kalian? Dia masih merasa bingung, belum benar. Coba tadi kelompoknya siapa ya? Oh, Nak Wita ya? Iya, Bu. Ya, gimana Nak perasaan kamu ketika kamu mengerjakan ternyata belum benar? Ya saya kecewa Bu, sedih sama hasil saya Bu. Oh ya, tapi jangan sampai kamu kecewa, boleh ya teman-teman, karena itu manusiawi. Tapi setelah kecewa kita harus bahagia. Tetap semangat ya kelompoknya Nak Wita dan semua kelompok yang ada di sini semangat. Besok minggu depan ya kita belajar matematika lagi. Lagi Bu? Iya dong. Belajar matematika lagi meneruskan ini. Nanti kita belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Manfaatnya apa Bu? Nanti besok guru kasih tahu. Kenapa sih kita harus belajar penjumlahan dan pengurangan? Kasih tahu dulu ya. Baik. Sekarang tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum Anda sama kelas 1 sudah bisa sabar apa? Merangkai sudutan yang kecil di bingkai 10. Sudah mau bekerja sama, berani maju ke depan. Hebat kalian. Tahu tepuk salut? Oh tidak. Tahu. Oke, bukan coba ya. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Bisa. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Salut. Oke. Rasanya bahagia semua ya? Iya. Pelajaran hari ini seru? Ada yang ngantuk? Iya. Oke. Guys, Ibu cukupkan hari ini. Harapannya semoga kita berangkat semua, semangat semua. Puasanya semoga lancar. Ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama Nak. Minimal kayak kamu gitu loh. Artinya apa, teman-teman nanti yang lainnya ya harus di atas kamu gitu loh. Jadi standarnya di kamu kan ya. Nanti untuk teman-teman yang lain. Kenapa? Karena dari 8 keterampilan mengajar yang diminta itu ada semua tadi di kamu. Dari awal gitu ya, dari membuka kelas memang itu butuh keterampilan tersendiri. Itu membuka dan menutup itu butuh keterampilan tersendiri gitu ya. Saat membuka kelas kamu tidak langsung tembak pada materi, karena ada yang langsung tembak pada materi.
gitu. Tapi kamu membawanya ke hal yang kontekstual gitu, kayak membawa apa tadi buah gitu dan segala macam. Kalau dikasih buah 8 dengan berapa tadi kan, itu kan real begitu ya, itu hal yang dialami oleh anak didik kita sehari-hari gitu ya, itu dikatakan kontekstual, tidak langsung tembak kepada materi. Itu sebagai abstraksi kegiatan pembuka, sehingga anak didiknya bisa lebih nyaman dengan membawa hal yang mereka biasa hadapi sehari-hari gitu ya. Kemudian juga kamu kasih afirmasi positif tadi, suruh pegang jantungnya dan segala macam ya, itu sebuah contoh kegiatan terbuka yang oke gitu ya. Kemudian intonasi suaranya sudah sangat baik kamu lakukan, kamu tahu kapan harus menaikkan suaramu, kapan harus menurunkan suaramu gitu ya. Itu yang saya lihat kekuatan utamamu di sana gitu, mengontrol intonasi suara. Kemudian selanjutnya adalah instruksinya sudah cukup jelas gitu. Saya lihat berarti tadi ada 3 media ya, minimal 3 atau 4 media malah yang kamu bawa tadi. Yang satu yang bingkai 10 itu, kemudian satu lagi adalah kasusnya gitu kan ya, kemudian satu lagi adalah dengan yang virtual tadi yang terakhir. Paling nggak ada 3 media untuk satu materi gitu yang kamu sampaikan. Memang kalau kita bicara di SD mau nggak mau memang seperti itu gitu. Nggak bisa abstrak gitu. Kamu coba konkretkan dengan hal-hal dengan bantuan media, karena salah satu sifat media kan bisa mengkonkretkan hal yang sifatnya abstrak, dan itu sudah kamu lakukan tadi dengan cukup baik gitu ya. Instruksi kamu sudah cukup jelas. Kemudian membimbing kelompok kecil, kamu tadi bagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kamu datangi kelompok-kelompok kecil tadi, kamu ya meskipun pura-pura tadi ayo kerjain gitu kan ya, kamu bisa menegur, memang itu yang harus dilakukan begitu. Kadang saat kita memberikan tugas kelompok itu dilepas oleh gurunya gitu, tidak membimbingnya satu persatu. Ya kadang masih AFK juga loh ini. Dia serahkan dengan kelompoknya gitu kan ya, dengan temennya dia nggak ngapa-ngapain gitu kan ya. Nah, jika menemukan anak yang seperti itu, ya sudah ayo kita bimbing gitu, itu fungsinya gitu. Terus memberikan penguatan yang positif tadi dalam bentuk verbal dan non verbal. Tadi kamu bisa tiba-tiba mengubah variasi gaya belajarmu tadi. Contoh, tiba-tiba ada temanmu ada yang bilang kok jadi galak bu gitu kan ya. Ya itu variasi mengajar gitu lah kamu lakukan. Ayo yang sana, yang pojok perhatikan, ayo yang pojok. Dari awalnya kamu ya friendly gitu kan ya, ramah, tiba-tiba temanmu tadi sendiri juga bilang gitu, kamu tiba-tiba jadi galak bu. Ya, itu variasi ngajar gitu, itu variasi mengajar yang memang harus dilakukan gitu. Kenapa? Agar anak sebelumnya, anak didik kalian tetap fokus, nggak bosen gitu. Kalau ada yang sudah mulai hilang fokusnya, kamu bisa meraiskan suaramu tadi, bisa naikkan suaramu tadi, berubah menjadi agak sedikit lebih tegas gitu ya. Galak dengan tegas beda ya. Tegas dengan disiplin juga beda gitu. So kamu sudah bisa membedakan itu gitu ya. Variasi mengajarnya kamu ubah, medianya tadi tiba-tiba kamu switch ke media yang lainnya gitu. Saya nggak kita kamu pakai virtual tadi gitu, karena biasanya ini tidak salah satu penggunaan media yang sudah kamu terapkan dengan benar. Biasanya kalau virtual itu diminta untuk satu persatu, individual atau kelompok. Tapi tadi kamu lakukan secara klasikal untuk semua anak, itu karena adalah menarik simpulan tadi. Artinya apa? Kamu memberikan penguatan, ada penguatan yang kamu lakukan. Kamu ulangi lagi itu baru cek deh ini lebih besar yang mana, gitu kan ya? Lebih banyak media tadi oleh teman-temannya lainnya. Yang saya tadi agak gergetan di mana? Kamu nggak pakai ini. Ini media yang powerful juga sebetulnya. Harusnya bisa kamu pakai tadi apa? Gambarnya tadi yang pertama. Apa? Ya, coba satu. Satu aja kerasnya. Tenang. Coba satu. Nah, oke. Ini kan ya, apel. Ada berapa apelnya? Ini 8. Ada 8. Kemudian duduknya ada 5. Ini yang saya bilang tadi. Teman-temannya kalau kayak gini kan yang sana saya pun nggak kelihatan. Benar nggak? Ya enggak. Tapi dengan bantuan papan tulis seperti ini kamu bisa, teman-teman yang lainnya bisa ada yang nggak punya ini loh ya, kelompok lain yang tidak punya ini gitu. Oke, tinggal di sini bisa lihat yang lain. Oh ya sudah, ini berarti lebih besar gitu kan ya, dibandingkan dengan ya
muslim. Itu kurang bisa. Agak gemetar di sana tadi saat teman-teman anak didikmu panju untuk presentasi. Saya juga ramai dipakai papan tulis, saya dipakai papan tulisnya. Nah, agar jadi lebih konkret, gitu. Oke, gitu. Kenapa? Karena cukup lama tadi ada berapa kelompok 5 tadi ya. Ada 5 anak yang maju, kemudian tadi cuma nyebutin aja. Kan yang tahu cuma yang pegang kertas. Enggak yang lain enggak, gitu kan. Nah, terkadang yang seperti itu saat mana presentasi anak-anak yang tidak presentasi yang duduk tadi itu kadang lost jadinya nggak fokus lagi gitu kan ya. Kamu kemudian tadi berusaha mengontrol bahasa dengarkan ayo dan segala macam itu bisa kita lakukan itu sebetulnya. Jadi hal yang sudah ini sebenarnya cuma satu di situ doang aja tadi, nggak pakai ini sebenarnya. Ini ide yang powerful banget sebetulnya. Kenapa ya tadi yang tahu cuma kelompok tersebut hanya saat dipresentasikan otomatis yang lain pun harus tahu gitu ya. Jadi bisa dibuat klasikal dengan cara bantuan papan tulis seperti yang kamu lakukan saat menarik kesimpulan tadi. Terus sudah bagus di ending tadi kamu memberikan kesimpulan, teman-teman anak-anak didikmu yang ngasih kesimpulan, kamu juga memberikan penguatan juga, memberikan pesan juga untuk materi berikutnya, begitu ya. Udah oke. Jadi ya kalau saya jadikan kamu standar minimal gitu, yang lain berarti harus di atas kamu. Aku tahu banget. Jadi kayak gitu. Karena semuanya sudah 8 keterampilan mengajar itu sudah ada di kamu semua gitu ya. Ya kalau bisnis sedikit isi oke lah gitu ya, kata ditulis dengan menggunakan papan tulis itu saya masih bisa maklumi. Kalau sudah bagus semuanya. Kemudian terkait dengan materi kita tadi kamu sudah memasukkannya, yaitu caranya gitu mengintegrasikan materi buat mindset dalam proses belajar atau yang lakukan teman kita gitu. Mesti harus bilang bu kok susah bu ya. Udah kamu aja yang presentasi jangan saya gitu. Dorong-dorongan ayo kamu tadi sudah memberikan penguatan ayo semuanya sama gitu karena semuanya makan nasi yang sama gitu. Dalam rantang MBG yang sama gitu. Artinya apa ya tadi memberikan penguatan bahwa semua orang tuh bisa gitu loh, nggak cuma 1-2 orang saja yang bisa maju. Itulah integrasi growth mindset dalam proses pembelajaran yang seperti itu. Upaya yang bisa kita lakukan sebagai seorang guru dalam mengubah cara berpikir pasca didik agar tadi nggak statis gitu, nggak merasa nggak bisa terus, nggak merasa temannya aja yang bisa saya enggak gitu, sehingga dia bisa ketinggal. Itu yang sudah kamu lakukan tadi. Jadi growth mindset larinya ke sana gitu ya, enggak jadi materi belajar sendiri enggak gitu, tapi diintegrasikan dan tadi itu sudah kamu lakukan dengan cukup baik. Mulus banget tadi masuknya mengembangkan materi yang growth mindset. Perkenalkan, nama saya Wiganus Suryaanggono. Saya di sini akan merefleksi dari pelaksanaan micro teaching dari Bu Feni yang telah dilaksanakan. Beberapa ya terkait keterampilan belajar sudah bagus, sudah cukup tampak semua. Akan tapi ada beberapa yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama pada bagian memberi penguatan verbal dan non-verbal masih belum tampak dan masih perlu ditambah lagi. Kemudian dalam keterampilan mengajar perorangan atau kelompok kecil terkait mengidentifikasi kebutuhan belajar individu dan juga memberikan diferensiasi strategis atau soal itu belum tampak. Dan yang terakhir terkait mengelola kelas, belum ada aturan atau kesepakatan kelas yang dilakukan pada dialog pembelajaran. Untuk itu saja yang perlu diperhatikan dan dikembangkan lagi, diperbaiki lagi. Untuk keseluruhan sudah cukup bagus. Terima kasih.